Halo, selamat siang rekan-rekan semua. Selamat datang di webinar hari ini yang berjudul Strategi Efektif Temukan Calon Pelanggan dengan Zoho CRM. Jadi pada hari ini saya ditemani oleh rekan saya Hensel. Diperkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Helmi Pratama sebagai Regional Marketer dari Zoho Indonesia, dan juga rekan saya juga Hensel Setiawan selaku Pre-Sales Engineer dari Zoho Indonesia. Nah, kita masuk ke agenda hari ini. Jadi apa aja sih yang bakal kita bahas ya hari ini? Yang pertama itu yang paling dasar, kita akan bahas apa itu lead gitu ya. Jadi setelah kita membahas apa itu lead, kita akan gali lebih dalam di apa itu lead generation dan kenapa ini penting ya buat bisnis. Setelah itu nanti kita akan melihat gitu ya, gimana sih contoh penggunaannya gitu ya, contoh kasusnya, contoh penggunaannya yang nanti akan didemokan oleh rekan saya ya, dalam menggunakan Zoho CRM untuk lead generation seperti itu. Dan tentunya di akhir sesi nanti, selain menjawab pertanyaan teman-teman selama sesi tadi, nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa disampaikan juga ya di akhir. Jadi teman-teman bisa ikut ya sampai nanti akhir kalau misalnya nanti ada yang pengen ditanyakan lagi gitu ya. Nah, kita mulai dari yang paling basic dulu. Nah, di sini apa sih itu leads gitu ya? Jadi lead itu bisa diartikan sebagai prospek gitu ya, atau orang yang menunjukkan ketertarikan terhadap produk atau layanan teman-teman seperti itu. Jadi biasanya leads ini masih di tahap-tahap yang bisa dibilang awal gitu ya dari perjalanan mereka untuk menjadi pembeli ataupun pelanggan dari bisnis teman-teman seperti itu. Jadi bisa jadi leads ini itu datang dari berbagai sumber seperti itu. Bisa jadi mengisi form gitu ya di websitenya teman-teman, atau ngobrol, ketemu di event, atau ketemu di apa ya secara offline gitu ya, dan juga mungkin ya sekedar tukar-tukaran kontak seperti itu. Jadi leads ini ya tadi ya prospek atau calon pelanggan itu berada di titik paling awal dari perjalanan teman-teman itu berjualan, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi tentunya di tengah-tengah proses itu kita perlu menjalin hubungan dengan mereka gitu, untuk memastikan agar mereka itu paham, mereka mendapat konteks apa yang mereka butuhkan gitu ya, sehingga mereka bisa mengambil keputusan untuk membeli produk ataupun layanan dari bisnis teman-teman. Lalu apa sih lead generation gitu ya? Nah, setelah kita tahu apa itu lead, sekarang kita bahas tentang proses mencarinya gitu ya. Jadi lead generation adalah proses untuk menarik atau menangkap minat dari prospek gitu, dan juga kita memperoleh informasi dari mereka. Nah, informasinya itu kayak gimana sih? Informasinya itu bisa berupa data diri dan juga terkait kebutuhan mereka gitu ya, seperti apa detailnya seperti itu. Dan yang nantinya detail-detail ini bisa kita gunakan untuk di-input gitu ya ke sales pipeline kita gitu. Jadi semakin banyak leads yang di-generate, semakin besar juga sales pipeline kita yang kita punya seperti itu ya. Lalu caranya kayak gimana sih ya? Lead generation itu sendiri ada banyak gitu ya. Tadi juga saya sempat mention ya, saya sempat singgung juga. Caranya ada banyak, misalnya ada website form gitu ya, dari sosial media atau pasang ads ya, iklan seperti itu, atau misalnya teman-teman punya ini ya yang sekarang ngetren ya TikTok misalnya seperti itu, atau dari email, dari event, bahkan sekarang juga ini ya penggunaan semacam kayak ChatGPT gitu-gitu ya, itu juga sudah semakin masif sehingga bisa jadi ya calon-calon pelanggan kita tuh berasal dari sana gitu ya sumber-sumbernya. Lalu kenapa sih penting gitu ya? Jadi kalau kita jualan, kita udah ada barang atau layanannya, tapi kita nggak punya lead, jadinya buat apa juga ya kayak gitu ya. Jadi nggak ada siapa-siapa yang bisa kita tawarin produknya gitu kan. Nah, jadi lead ini penting ya, termasuk juga lead generation seperti itu. Jadi ini kita perlu memastikan ya, kita dapat uh, lead yang kita butuhkan untuk berjualan seperti itu. Jadi apa aja sih gitu ya. Nah, seperti selain yang sudah teman-teman mungkin bisa baca di slide ini, mungkin saya juga ingin menjabarkan juga ya. Jadi kenapa sih krusial gitu ya? Yang pertama pastinya menjaga sales pipeline teman-teman agar tetap dapat banyak gitu ya. Jadi tetap bisa berjalan gitu.
Dan juga tentu audiens-audiens baru. Jadi yang tadinya teman-teman nggak expect gitu ya, belum pernah menyentuh target market itu, ternyata oh ada loh gitu ya, yang kayak yang kebutuhannya itu kayak gini gitu misalnya. Dan cocok nih dengan produk ataupun layanan dari teman-teman seperti itu. Yang selanjutnya tentunya menaikkan untuk ini ya, brand awareness gitu ya. Jadi semakin banyak orang aware, semakin banyak orang tahu gitu ya, dan semakin banyak orang yang merasa familiar dengan uh, bisnis teman-teman seperti itu ya. Selanjutnya uh, ini ya, dengan mengidentifikasi kualitas leads gitu juga, teman-teman juga bisa membuat follow up yang lebih personal seperti itu ya. Dan tentunya uh, bisa dibilang juga ini nantinya akan berimpact kepada memperbesar kemungkinan konversi. Bisa teman-teman lihat ya di slide ini ada grafik ya berbentuk corong seperti itu. Jadi itu gambaran kasarnya ya. Jadi uh, misalnya teman-teman punya 1000 leads, nah tapi nggak semua 1000 leads ini berkualitas sesuai yang teman-teman harapkan misalnya. Nah, misalnya dari 1000 ternyata yang berkualitas itu hanya 100 gitu ya, dan yang benar-benar punya ketertarikan gitu atau punya kesesuaian seperti itu. Nah, dari 100 ini nanti diolah lagi, kita berkomunikasi, engage gitu ya, dan ternyata 10 gitu ya, 10 orang menjadi customer. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi di tiap kita bisa bilang ini adalah funnel ya, funnel dari penjualan itu sendiri. Jadi di tiap proses ini kita perlu memastikan agar kualitasnya itu tetap baik gitu. Dan semakin kita memiliki banyak high quality leads atau lead yang berkualitas tinggi, semakin besar juga kesempatan kita untuk closing atau mendapatkan customer-customer baru seperti itu ya. Selanjutnya terkait penggunaan lead generation sendiri akan didemokan secara langsung. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman sekarang sudah punya CRM tapi masih belum tahu nih gimana sih cara menggunakannya gitu ya, belum explore sebelumnya. Nah, nanti akan didemokan oleh rekan saya Hansel ya, secara langsung menggunakan fitur-fitur yang ada di Zoho CRM-nya untuk lead generation. Ya, silahkan rekan Hansel untuk bisa membawakan demonya. Oke. Baik, Mas Helmi, terima kasih banyak ya atas penjelasannya. Tadi kita sudah lihat di awal, Mas Helmi sudah jelaskan tadi bagaimana sih pentingnya leads itu dan apa itu leads juga. Nah, kalau kita pikir lebih jauh ya, kenapa sekarang kita akan bahas tentang demonya. Nah, kalau misalnya rekan-rekan punya leads, misalnya leads-nya dapat tadi dari berbagai macam sumber, mungkin dari email, mungkin dari Facebook, atau mungkin dari seperti rekan-rekan datang ke event, lalu di event tersebut rekan-rekan dapat kartu nama. Nah, mungkin rekan-rekan masukkan ke Excel, bagaimana sih kita bisa memasukkannya ke dalam satu data. Nah, dari leads-leads yang berbeda tadi, dari source-nya berbeda ya, ada dari mungkin ada yang dari website, ada yang dari email, ada yang dari Facebook, dan lain-lain. Itu tadi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk memanage apakah setiap leads tadi sudah kita follow up dengan baik atau tidak. Atau kalau rekan-rekan sebagai manajer, mungkin peran sebagai manajer ya di dalam satu perusahaan, rekan-rekan punya leads ini, bagikan ke sales. Nah, bagaimana kita bisa memantau bahwa setiap sales sudah mengerjakan atau sudah melakukan follow up kepada leads tersebut dengan baik. Nah, kita jadi kesulitan untuk memantau, dan sebagai sales juga ini akan kesulitan untuk melihat, oh dari source mana yang saya belum kerjakan. Nah, ini juga menjadi tantangan. Oleh karena itu kita butuh centralize. Nah, oleh karena itu kita gunakan Zoho CRM sebagai titik temu atau titik sentralnya di mana leads tersebut nanti akan berkumpul. Nah, gimana sih kita bisa menggunakan atau penggunaan lead generation di dalam Zoho CRM? Nah, kalau kita masuk ke dalam Zoho CRM, ini adalah tampilan utama dari Zoho CRM. Nah, biasanya kita akan disambut oleh dashboard kita ya. Ini dashboard yang sudah kita kustomisasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tapi karena kita tidak bahas lebih dalam mengenai dashboard-nya atau komponen lainnya di sini, kita akan lebih bahas mengenai leads generation. Jadi dari halaman utama, kita bisa pilih modul leads di sini. Nah, ketika kita
klik modul leads di sini ya, kita bisa lihat berbagai macam sumber yang kita miliki, baik dari website, email, atau canvassing, atau mungkin dari Facebook, atau lain-lain ya. Jadi kita bisa mendapatkan lead source-nya itu dari berbagai macam sumber. Dan di sebelah kiri ini adalah mungkin kalau kita ada tugas ya, ada kita buat tugas untuk atau task-nya untuk tim kita atau sales kita ya. Misalnya di sini ada kita mau buat open activity-nya, di sini kita bisa buat ya seperti itu. Jadi kalau nanti ada aktivitasnya bisa contoh di sini ada aktivitas yang telah lewat dari tenggat waktu, nah dia akan jadi merah. Kalau misalnya belum memasuki tenggat waktu dia masih hijau. Jadi kita bisa tahu apakah di follow up atau tidak. Tugasnya ini dilakukan atau tidak oleh tim kita. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memasukkan semua leads ini ke dalam leads module di dalam Zoho CRM. Nah, kita akan mulai ya dari yang pertama itu bagaimana kita bisa mendapatkan leads dari email terlebih dahulu. Nah, rekan-rekan bayangkan rekan-rekan punya email sales atau sales email ya untuk yang sentral. Sebelum rekan-rekan bisa kasih ke tim salesnya. Nah, siapapun yang kirim email ke sana, mungkin dia berminat tentang produk dari rekan-rekan semua. Dia akan kirim email dan emailnya masuk. Nah, bagaimana kita bisa langsung mengkonvert email tersebut menjadi leads? Nah, kita bisa masuk ke dalam Zoho CRM di sini. Pertama, kita masuk ke bagian setting. Yang pertama perlu kita pastikan adalah kita sudah mengintegrasikan email. Jadi di dalam Zoho CRM kita bisa mengintegrasikan atau mengkonfigurasi emailnya. Jadi nanti kita bisa gunakan Zoho CRM sebagai media untuk menjawab email atau mengirimkan email secara langsung ya. Nanti kita akan lihat juga. Nah, di sini kita bisa get start saja, lalu kita bisa pilih platform apa yang kita gunakan. Apakah kita masih menggunakan Gmail, ataukah kita sudah punya domain sendiri, kita bisa gunakan itu nanti di email integrasinya nanti. Jadi kita bisa pilih saja mana yang bisa kita integrasikan. Nah, seperti contoh saya di sini sudah integrasikan dengan Gmail. Email yang saya sudah integrasikan adalah email ini ya, Enzo Setiawan, ini @gmail.com. Nah, ini rekan-rekan siapa tahu mau kirim juga, nanti kita lihat apakah masuk ke dalam leads kita. Nah, saya juga akan coba kirimkan dari sisi saya. Di sini saya akan buat email kembali. Subjeknya misalnya minat produk A. Saya titik berminat. Nah, saya seperti contoh di sini. Kita kirim email ya ke alamat tadi. Nah, bagaimana ini bekerja? Nanti sambil kita tunggu, saya akan jelaskan bagaimana email ini bisa bekerja. Nah, setelah kita tadi integrasikan email, kita bisa masuk ke automation. Di bawah automation ada workflow rules di sini. Nah, di sini kemarin saya sudah buat, tapi kita buat ulang ya, supaya kita bisa lihat semuanya nanti bagaimana kita bisa membuatnya. Kita bisa create rules di sini untuk email. Nah, apa sih workflow rules di sini? Workflow rules adalah di mana kita bisa membuat automation untuk beberapa tindakan tertentu. Misalnya ketika leads tersebut masuk, kita bisa langsung membuat tugas. Atau ketika ada record tertentu, kita mau update field-field lainnya atau update data tertentu, itu juga bisa kita lakukan. Nah, untuk sekarang kita coba dengan email ya. Kita kasih nama adalah new leads by email. Kita seperti itu ya. Nah, di sini kita untuk incoming email. Misalnya incoming email ketika ini diterima ya. Jadi kita bisa setting when-nya itu ketika email itu masuk dan diterima. Nah, kita bisa set kondisinya. Ini dikirimkan send to tadi ke alamat email contains, yaitu alamat email yang tadi kita sudah integrasikan ya. Nah, kita bisa apply rules-nya ini ke siapa nih? Apakah ini ke kontak atau leads? Nah, kalau kita mau untuk yang email belum dikenal nih, emailnya baru nih, kita belum pernah kirim email ke kita belum pernah komunikasi, jadi email ini baru, belum ada di data kita. Jadi setiap email baru akan menjadi leads nantinya. Nah, kita misalnya sudah buat seperti ini, kita done.
kita bisa create record ya. Untuk action-nya kita create record untuk leads. Owner-nya atau PIC-nya siapa sih? Ya, kita bisa atur ya. PIC-nya siapa nanti yang handle untuk leads yang datang dari email. Nah, sudah buat record ya. Dan di sini kita mau buat tugas seperti itu juga bisa kita lakukan. Nah, ini kalau kita mau buat tugas atau update field ya seperti itu ya, kita bisa lakukan. Misalnya di sini saya update field, di sini update status, di sini kita buat lalu kita save. Nah, nanti email yang masuk secara otomatis akan langsung terbuat ya. Terbuat ke dalam sistem Zoho CRM. Seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya saya sudah buat kemarin seperti ini ya. Dikirim ke sini, dia akan langsung update field, dia akan create leads dan juga yang lain-lainnya. Nanti kita bisa lihat di sini kalau kita kembali ya. Kita balik ke leads-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita langsung ada dapat tadi dari Firman James ya. Nah, di sini misalnya saya di sini namanya Firman James. Seperti itu ya. Kita langsung lihat email yang tadi kita kirim, ini langsung masuk ya. Langsung masuk ke dalam Zoho CRM. Dan kita bisa lihat juga emailnya ya, emailnya ini masuk di sini minat produk A, seperti itu. Nah, kita bisa lihat ini minat produk A, kita bisa lihat emailnya, dan kita bisa kirim email juga. Nah, kita bisa selamat. Misalnya di sini silahkan pilih, misalnya seperti itu. Atau lain-lain. Nah, kita bisa kirim juga ya emailnya dari tempat kita di sini. Nanti akan langsung masuk ke dalam email dari user tersebut. Nah, di sini langsung masuk ya. Seperti itu. Jadi kita langsung bisa dapat leads dari email tersebut. Apakah tadi ada yang kirim pesan kah? Oke. Sebentar. Copy email address. Nah, di sini ya, saya drop. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau coba kirim email di sini, bisa lihat di sini. Oke, itu tadi untuk email ya. Ini kalau kita mengirimkan email. Dan kita langsung dapat email dan buat email itu menjadi leads baru di dalam Zoho CRM. Kemudian, apalagi yang bisa kita gunakan? Ya, di dalam Zoho CRM kita bisa integrasikan dari Facebook, X, untuk mendapatkan lead secara langsung. Nah, kalau kita ada lagi nanti kita akan lihat ya, kalau dari TikTok atau Instagram itu bagaimana, nanti kita bisa lihat juga. Nah, di dalam Zoho CRM, kita kembali ya ke dalam Zoho CRM, kita masuk ke pengaturan kembali, di sini kita masuk ke bagian channel, di bawah channel di sini ada sosial. Nah, kita bisa atur channel kita. Di sini saya sudah integrasikan dengan Facebook. Kita bisa masuk ke bagian automate leads generation. Nah, di sini kita bisa lihat ya, saya sudah setting untuk ketika seseorang komen atau kirim pesan dari Facebook, dia akan jadikan leads nanti ke dalam Zoho CRM kita. Nah, misalnya contoh dari Facebook ya di sini. Dari Facebook saya masuk ke sini, saya coba chat ya. Saya coba chat di sini. Halo, saya minat. Nah, seperti itu ya. Saya sebagai user di sini kita chat, kita lihat di dalam leads-nya apakah langsung masuk. Nah, di sini kalau kita refresh terlebih dahulu ya, maka kita langsung mendapatkan leads dari Facebook tersebut. Ya, ini langsung masuk juga ya, langsung masuk leads tersebut ke dalam Zoho CRM kita. Kita bisa lihat ya,
lead source-nya adalah Facebook. Jadi ini bisa mengingatkan kita juga nanti bahwa kita perlu follow up lagi lewat Facebook. Nah, nanti dari Facebook, memang kalau dari Facebook, informasi yang disediakan atau yang bisa dilempar dari Facebook itu sendiri atau mungkin dari media sosial manapun, sebenarnya dia hanya bisa kita dapatkan username-nya saja. Seperti itu, dan source-nya adalah dari Facebook. Nah, jika mungkin rekan-rekan ingin punya datanya lebih lengkap ya, rekan-rekan bisa ketika ini jadi di leads di sini sebagai pengingat bahwa ada leads yang dari Facebook, nanti kita bisa follow up mungkin lewat chat-nya ya, kita bisa kirimkan link-nya atau kita bisa atur lagi untuk mereka ke direct ke dalam website kita untuk mereka lihat produk kita lebih jauh atau mungkin untuk mereka lakukan order di sana. Kita bisa lakukan itu juga. Nah, tapi setidaknya kita sekarang bisa mendapatkan leads. Kita bisa tahu bahwa ada leads yang datang dari sumber lainnya, dari berbagai sumber. Jadi kita bisa melakukan pola tersebut ya. Kita bisa setup juga aktivitasnya untuk follow up, minta si sales-nya atau PIC-nya di sini, leads owner-nya untuk lakukan follow up lebih lanjut. Jadi nanti ini bisa ditangani lebih lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini link Facebook-nya yang mana sih? Di sini kita bisa lihat juga. Ini sudah tersambung. Jadi kita bisa lihat. Kita bisa pantau dari akun yang mana dia datang. Oke, tadi kita lihat ini dari Facebook. Begitu juga Twitter ya. Tadi kalau kita masuk ke pengaturan, ada juga untuk yang X ya. Nah, lalu bagaimana dengan TikTok? Kita sekarang banyak sekali yang menggunakan TikTok ya. Masuk ke marketplace, di sini di bagian TikTok di sini. Di bagian TikTok kita bisa masuk ke sini. Di sini kita bisa create new change ya. Nah, jadi kalau rekan-rekan membuat TikTok Ads, ketika kita lakukan setup lebih lanjut di sini, kita bisa atur. Nah, misalnya kalau kita ada account TikTok-nya di sini, kita bisa atur untuk leads itu masuk ke dalam sosial M. Kita bisa atur modulnya mana nih yang akan kita masukkan. Jadi, apakah dia akan langsung jadi leads atau jadi kontak. Jadi nanti siapapun yang engage di dalam ads kita di TikTok, ini bisa kita gunakan atau kita bisa masukkan ke dalam sosial M menjadi leads kita nantinya. Jadi kita bisa dapatkan leads itu dari sumber lainnya. Tadi selain dari email dan juga kita bisa dari juga media sosial di sini. Begitu juga dengan Instagram. Kalau rekan-rekan sudah memiliki mungkin Zoho sosial, nah, di sana kita bahkan bisa integrasikan dengan platform-platform media sosial lainnya, yang mana nanti kita bisa integrasikan dan kita bisa generate leads juga dari sana. Nah, itu tadi untuk dari media sosial ya. Nah, sekarang kita lihat ke berikutnya. Bagaimana kita mengkonversi pengunjung dari website jadi pelanggan. Nah, dari Zoho CRM sendiri, kita menyediakan fitur namanya web form, di mana web form ini bisa kita buat untuk modul tertentu seperti leads atau kontak, dan kita bisa buat modul itu atau form tersebut terupdate secara otomatis ke dalam CRM kita. Nah, di sini saya punya satu website dummy ya. Di sini satu website dummy. Saya sudah buat, misalnya saya punya perusahaan, saya punya bisnis, saya punya formnya seperti ini ya. Saya punya form seperti ini. Saya mau pakai ini untuk mendapatkan pelanggan atau ketika ada yang berminat masuk ke dalam website saya, lalu dia berminat produk saya, mau tanya-tanya, dikirimkan datanya ya. Nah, di sini saya copy, misalnya mau coba juga untuk isi supaya kita bisa lihat apakah ini bisa bekerja secara langsung. Oke, di sini ya kita sudah kirimkan. Kita sudah kirimkan linknya, silakan nanti bisa dicek ya, bisa dicoba. Nah, misalnya kita masukkan adalah nama saya, mungkin Benny. Benny di sini. Benny Sali, Benny Sali ya. Saya dari perusahaan Zoho. Emailnya kita masukkan saja zoho.com, seperti ini ya. Nah, teleponnya kita masukkan saja.
dan misalnya saya minat produk. Ya, seperti itu. Kita submit. Sekarang kita lihat kembali ya, kita lihat kembali ke dalam Zoho CRM kita, apakah kita langsung mendapatkan leads-nya juga. Nah, di sini kita bisa langsung dapatkan leads-nya ya. Benny Salinya langsung masuk di sini. Kita bisa lihat ini leads owner-nya siapa, di sini PIC-nya siapa, nomor teleponnya sudah ada, leads name-nya, company-nya, website dari mana, seperti itu ya. Kita bisa lihat semuanya. Dan kita bisa lihat, kita bisa atur juga otomasi untuk langsung buat tugas bagi sales kita ya untuk call Benny. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tenggat waktunya adalah tanggal 19 bulan 7 atau 2 hari ya. Dalam 2 hari ini harus sudah ditelepon nih leads ini. Atau tidak nanti jadi merah dia. Sekarang kalau kita lihat dia masih hijau ya, berarti masih kita pantau, oke ini masih punya waktu untuk di-follow up oleh tim kita nantinya. Nah, bagaimana kita bisa punya web form ini di dalam Zoho CRM kita? Kalau kita balik ya ke pengaturan, kita masuk ke pengaturan di sini. Nah, rekan-rekan bisa lihat di bawah channel ada web form. Nah, di sini kita bisa buat kembali new form. Nah, di sini saya juga sudah buat. Saya sudah buat di sini ada formnya bernama Contact Us. Ini form yang saya buat, ada nama, nama belakang, company, ada emailnya. Kita bisa pilih ya, karena tadi saya pilih leads, di sini saya bisa masukkan field mana saja yang kita butuhkan. Apakah kita mau masukkan mobile, di sini kita tinggal drag and drop saja. Saya kita mau tanyain dari industri mana, seperti itu kita bisa juga masukkan seperti ini. Nah, di sini juga kalau misalnya kita mau masukkan yang lain-lainnya, informasi yang kita butuhkan, misalnya city, seperti itu, dari kota mana, kita bisa masukkan juga. Nah, ketika kita sudah selesai, kita klik next. Nah, kita bisa masukkan lokasinya di mana, URL lokasinya di mana. Saya tadi mau saya taruh di bagian register di sini. Saya tinggal copy saja URL-nya di sini dan kita paste. Nanti kita bisa add. Nah, di sini karena saya sudah ada, saya tidak add lagi ya. Jadi di sini kita masukkan nanti add dan kita save saja. Jika kita save, nanti dia akan kasih code-nya ya. Source code-nya di sini kita bisa pilih source code-nya berbentuk apa. Jadi nanti ini bisa diakses. Nah, misalnya tadi mau saya embed ke dalam situs, saya tinggal copy sini saja dan saya masukkan ke dalam source code yang ada di situs tersebut. Ketika done, nah tadi kita bisa lihat ya, ini kita bisa akses di dalam situs kita. Seperti itu. Oke, ini tadi kita ada sekitar 3 ya, dari Facebook, dari email, dari website. Apalagi yang bisa kita gunakan berikutnya. Nah, yang berikutnya kita bisa gunakan juga adalah live chat. Rekan-rekan, apakah di dalam satu situs biasanya kita bisa mengobrol dengan sang pemilik atau bisnis tertentu? Biasanya ini nggak bisa ya kita langsung ngobrol ya dengan mereka. Kita biasanya nyari emailnya atau kita isi form seperti tadi untuk akhirnya kita bisa kontak dengan mereka. Di dalam Zoho, kita punya produk namanya Sales IQ yang bisa kita integrasikan langsung dengan Zoho CRM. Kalau rekan-rekan tadi sudah akses ke website ini, di sisi kanan bawah, ini ada kolom chat ya. Nah, ini kalau saya akan aktifkan incognito. Kita akses kembali websitenya. Di sudut kanan bawah, nanti akan muncul untuk pelanggan melakukan chat secara langsung dengan penyedia layanan atau pemilik atau mungkin bisnis yang berjalan di sini, yang sebagai pemilik dari website ini. Bisnis. Nah, ini kita akan coba chat langsung ya dengan bisnis yang berjalan di sini atau bisnis yang sudah saya sedang pegang di sini ya. Kita bisa lihat ini adalah Sales IQ.
Tadi linknya saya sudah berikan juga. Kita bisa chat now, saya bisa sapa misalnya halo, saya sapa halo, nanti secara otomatis akan disambut oleh bot. Nah, kita masukkan nama, misalnya saya adalah Henzel ya. Kita masukkan saja emailnya misalnya. Nah, bisa seperti ini ya. Kita submit saja. Nah, kita mau ngobrol langsung dengan sales ya. Kita ngobrol langsung dengan sales. Jadi kita langsung dapat chatnya. Kita bisa langsung sapa juga. Di sini kita bisa langsung sapa. Kita langsung sapa halo. Dia ada yang bisa saya bantu, misalnya seperti ini ya. Kita langsung chat saja. Nah, dia langsung bisa berkomunikasi ya. Jadi kita bisa langsung berkomunikasi, pelanggan juga bisa langsung bertanya-tanya. Nah, tapi bagaimana kita bisa dapatkan ini ke dalam Social M? Apakah kita perlu import datanya? Tidak perlu, karena kita bisa lihat di sebelah kanan, kita bisa langsung mendapatkan leads. Ada langsung leads infonya ya di dalam Social M nantinya. Nah, misalnya kita close terlebih dahulu, di sini kita sudah selesai berbicara, kita close, pelanggannya oke, dia happy, ya saya terima kasih, dan dia kirimkan ya. Oke, ya sudah bilang terima kasih. Sekarang kita lihat ke dalam Social M kita. Kita lihat ke dalam Social M, apakah kita langsung dapatkan datanya. Kita bisa langsung lihat, kita dapatkan datanya di sini ya. Langsung masuk data leads-nya. Nah, di sini langsung masuk data leads-nya, kita bisa lihat ya, langsung ada catatannya, kapan, dan setelah nanti beberapa waktu, Sales IQ juga akan rekap dari percakapan tersebut, dan juga nanti akan langsung masuk ke attachment di sini. Jadi percakapannya nanti terekam ya, terekam, jadi kita bisa tahu apa sih konteksnya, terakhir kali percakapan mungkin di live. Nah, kita bisa lihat juga ada titik hijau di sini, ini menandakan bahwa pelanggan tersebut sedang mengakses halaman dari halaman utama atau mungkin halaman website kita ya, salah satu halaman website kita, atau sedang online di website kita. Jadi kita bisa tahu pelanggan tersebut sedang aktif di dalam website kita. Nah, kita bisa lihat di sini. Dari live chat, kita bisa langsung dapatkan statusnya new leads. Nah, ini kita bisa tindak lanjuti lebih jauh nantinya. Oke, kemudian kalau tadi rekan-rekan hadir dalam sebuah event, rekan-rekan dapat data, rekan-rekan buat spreadsheet datanya yang nantinya akan digunakan untuk memfollow up. Apakah kita bisa import ini juga ke dalam Zoho CRM? Ya, kita bisa import data kita. Misalnya saya sebagai contoh, saya punya data ini ya. Saya punya data dummy di sini, punya nama depan, nama belakang, sama email. Misalnya seperti itu ya. Kita mau follow up lebih lanjut. Nah, bagaimana kita melakukan import ke dalam Zoho CRM? Kita misalnya punya data ya dari bisnis kita. Kita bisa atur formatnya menjadi XLS atau CSV, kita masukkan. Nah, sebentar. Sini ya, kita masukkan, kita next saja, kita next lagi. Nah, kita bisa mapping, ini data yang ada di dalam file, ada first name tadi, last name, sama email. Kita mapping seperti ini, kita next saja. Kita bisa masukkan, nah kita confirm terlebih dahulu. Dia akan di schedule untuk import. Nah, sambil menunggunya, kita lihat ya. Nanti setelah beberapa waktu dia akan ada pesan bahwa importnya telah berhasil dilakukan. Kita tunggu beberapa waktu, nanti dia akan muncul di sisi kanan bawah di sini bahwa
data telah sukses diimport dari file yang telah kita upload tadi. Refresh terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan nggak perlu khawatir lagi kalau rekan-rekan punya data yang cukup banyak nantinya. Nah, di sini kita sudah lihat ya, sudah muncul 10 data baru yang nantinya akan kita gunakan atau kita akan follow up lebih lanjut ya. Kita bisa atur nanti di sini, sebenarnya tadi kita bisa atur juga automation-nya. Ketika leads-nya baru masuk, kita langsung bisa bikin tugas ya, kita buat tugas untuk di follow up lebih lanjut, itu juga bisa kita lakukan. Jadi nanti ada penandanya apakah dia sudah follow up atau belum. Nih, contohnya di sini. Jadi datanya sudah langsung masuk, seperti data yang kita berikan tadi pada halaman XLS atau file Excel tadi. Oke, berikutnya. Apalagi yang bisa kita gunakan? Nah, aplikasi pihak ketiga. Kalau misalnya rekan-rekan punya aplikasi sendiri atau in-house ya, rekan-rekan mau integrasikan secara API ke dalam SoCRM, itu juga bisa dilakukan. SoCRM menyediakan dokumentasi API-nya secara lengkap. Di sini kalau rekan-rekan cari ya, Zoho CRM API Documentation, rekan-rekan bisa akses API dari Zoho CRM itu sendiri. Nah, di sini misalnya masuk ke core API, record, misalnya rekan-rekan mau buat record ya, bisa post di sini. Bagian post, nanti dia akan sediakan link API-nya atau URL API-nya untuk di-trigger, untuk kita bisa store datanya. Nanti dia akan kasih sampel datanya juga. Di sini sampel inputnya untuk kita bisa masukkan data ke dalam SoCRM nanti. Jadi dari rekan-rekan sendiri punya sistem yang sedang rekan-rekan gunakan, jika ingin diintegrasikan dengan API, itu juga bisa dilakukan di sini. Jadi tinggal akses, jika rekan-rekan ingin tahu bagaimana kita bisa mendapatkan autentikasinya, di sini juga disediakan pedomannya ya. Bagaimana step by step-nya dari register kliennya, nanti rekan-rekan juga akan dapat namanya akses tokennya seperti itu. Atau client secret-nya dan client ID-nya yang bisa rekan-rekan gunakan untuk akses API atau nanti post data atau post leads dari sistem rekan-rekan ke dalam SoCRM. Jadi dari pihak ketiga kita sediakan API juga. Jadi tidak kaku ya, kita bisa lakukan itu juga di dalam SoCRM. Kemudian juga tadi tidak sengaja saya baca ada yang tanya apakah WhatsApp bisa dapatkan leads dari WhatsApp? Jawabannya adalah bisa. Jadi kalau kita punya nomor telepon, ini adalah nomor telepon bisnis kita. Nah, kita bisa menggunakan WhatsApp API. WhatsApp API ini adalah WhatsApp yang kita ada nomornya, tapi ini langsung kita integrasikan dengan sistem. Nah, di dalam SoCRM kita bisa masuk ke setting di sini. Kita masuk ke bagian business messaging. Di sini saya sudah integrasikan dengan salah satu nomor ya. Jadi nomor ini nantinya akan bisa diakses di aplikasi CRM mobile atau di dalam SoCRM secara langsung. Jadi rekan-rekan kalau punya 4 sales atau 5 sales, apakah masing-masing pegang WhatsApp-nya masing-masing? Tidak perlu ya. Jadi masing-masing hanya pegang satu WhatsApp atau setiap orang pegang WhatsApp yang sama. Nanti mereka bisa akses di dalam CRM mobile-nya mereka sendiri. Jadi percakapannya nanti kita akan lihat juga ya. Di sini kalau misalnya seperti contoh, di sini saya copy, misalnya rekan-rekan mau coba. Nah, ini saya copy ya. Rekan mau coba kirim WhatsApp ke sini, juga bisa ya. Nah, coba kalau rekan-rekan mau coba kirim WhatsApp juga boleh ke sini nomor ini. Nanti kita akan lihat apakah langsung menjadi leads ke dalam OCRM. Nah, di sini saya coba ya kirimkan pesannya secara langsung. Di sini saya buka, saya say halo siang gitu ya. Saya kirim secara langsung dari tempat saya. Seperti itu. Nah, kita lihat ke dalam SoCRM-nya.
Kita lihat ke bagian awal leads ya, di sini. Nah, tadi ada 2 WhatsApp masuk ya. Di sini ada Mas Maruf. Di sini ada 2 ya, ada 2 WhatsApp dari Mas Maruf sama dari saya tadi yang saya kirimkan. Dari Mas Maruf di sini kita bisa lihat ya, langsung ada di bagian message di sini, kita bisa langsung berkirim pesan juga nanti. Kita bisa lihat ada open activity-nya juga untuk follow up WhatsApp, seperti itu. Kalau kita lihat pesan saya tadi ya, di sini juga kita bisa langsung kirim pesan. Nah, kalau kita klik message di sini, kita bisa langsung open ya pesannya. Nah, ini ada langsung otomasi ya, notifikasi, terima kasih telah menghubungi ya. Saya bisa balas juga, halo siang, ada yang bisa saya bantu? Kirimkan. Di sisi saya di sini langsung bisa ya, langsung lihat kalau ada yang bisa saya bantu juga langsung muncul di sini. Jadi kita bisa langsung berkomunikasi lewat WhatsApp juga di dalam sosial. Jadi nanti rekan-rekan bisa langsung menggunakan WhatsApp-nya, satu WhatsApp untuk semua sales. Jadi kita nggak kecampur ya dengan WhatsApp pribadi. Di sini ini pure untuk bisnis, nanti salesnya tinggal menjawab dari sini saja. Seperti itu. Oke, itu untuk WhatsApp. Jadi kita sudah lihat ya, hari ini kita sudah lihat berbagai macam leads yang kita dapatkan dari berbagai macam sumber. Baik dari email, dari Facebook, atau dari media sosial, dari website, dari live chat, tadi di dalam website kita, dari import file, dari Excel tadi, dan juga tadi kalau kita mau menggunakan API, kita bisa gunakan. Dan terakhir tadi kita gunakan WhatsApp juga ya. Dari WhatsApp kita gunakan untuk langsung mendapatkan leads ke dalam Zoho CRM. Jadi semua leads masuk ke dalam satu tempat, kita bisa handle, kita bisa pantau dengan baik, sehingga kita sebagai pemilik bisnis atau sebagai pelaku bisnis, kita bisa dengan nyaman ya mengetahui apa yang sedang terjadi dengan bisnis saya, apakah setiap orang yang bekerja dalam bisnis ini atau setiap sales saya bisa bekerja dengan baik, mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik, di follow up dengan baik, kita juga bisa pantau secara langsung, karena semuanya berada di satu tempat. Oke, dan tak terasa kita udah berada di penghujung sesi webinar hari ini. Jadi terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya.